Ujian terbuka Program Doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Promovendus Muhammad Hamdi akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Promovendus Muhammad Hamdi dengan ini dinyatakan dibuka. Pertama, saya sebagai Ketua Sidang menyampaikan selamat datang kepada para tamu undangan. Alhamdulillah kita bisa datang ke sini dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa untuk kelancaran dan keberkahan acara ini. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum ujian dimulai, saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Pertama, ujian berlangsung selama 60 menit, ya, dibagi 7 orang penguji, masing-masing kurang lebih 8,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan, agar dihentikan. Pertanyaan dimulai dari promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Promovendus Muhammad Hamdi. Tim penguji terdiri atas pertama, Ibu Profesor Nurul Indarti, Sipil Ekonom Management, PhD, promotor sebagai anggota. Kedua, Bapak Bayu Sutikno, MSM, PhD, kopromotor sebagai anggota. Ketiga, Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD, tim penilai sebagai anggota. Keempat, Bapak Rocky M. Adikuna, MSc, PhD, tim penilai sebagai anggota. Kelima, Ibu Dr. Keumala Hayati, MSc, tim penilai sebagai anggota. Keenam, Bapak Boyko R. Purnomo, MM, PhD, tim penguji sebagai anggota. Kami perlu sampaikan, Bapak Boyko R. Purnomo ini tidak dapat hadir karena beliau sedang dalam keadaan berduka karena kakanda beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, sehingga beliau tidak dapat hadir. Mari kita doakan agar kakak Pak Boyko ini mendapatkan pengampunan husnul khotimah. Kemudian penguji terakhir yaitu Ibu Risa Virgosita, MSc, PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Dr. C. Budi Santoso Embus, sebagai Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya, saya persilahkan
kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, Sipil Ekonom Kansmet PhD, selaku promotor memperkenalkan calon doktor. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Ibu Profesor Nurul Indarti. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Pak Dr. C. Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dari tamu undangan dan keluarga dari Promovendus pada hari ini. Saya akan menggunakan waktu untuk dua hal. Yang pertama, memperkenalkan Promovendus kita pada ujian terbuka kali ini. Promovendus bernama Muhammad Hamdi, kelahiran Yogyakarta, September sekian puluh tahun yang lalu. Tampaknya agak sensitif kalau saya sebutkan tahunnya ya. Ayahanda ini sudah almarhum Pak Hamdan, kemudian ibunda tercinta adalah Bu Asturiah Zilalah Saleh SPD. Mudah-mudahan Ibu sehat dan hadir dalam forum ini. Pak Hamdi ini di CV tidak menuliskan nama istri dan anak Pak Hamdi. Tapi tadi saya melirik-lirik di kata pengantar, sudah beristri ternyata. Istri tercinta, mudah-mudahan hadir juga dalam forum yang luar biasa ini. Bu Laksmi Safitri, SSN. Kemudian punya dua putra-putri, itu adalah Saadia Ryan dan Salman Kowamin ya. Kemudian Promovendus ini menempuh pendidikan S2 tahun 2011 itu dari program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Kemudian 2003 selesai 2003 dari S1 FEB UGM. Kemudian SMA 8 ternyata adik kelas saya juga sekian tahun yang lalu, baru tahu nih Promovendus. Kemudian lulusan SMP 5 dan SD Muhammadiyah Karangkajen. Instansinya saat ini kalau di CV itu sampai 2020 beliau adalah senior eksekutif. Nggak tahu nih apakah mengundurkan diri. Waktu kami minta mengundurkan diri sekian waktu yang lalu. Senior eksekutif Vice President PT LPP Agro Nusantara. Kemudian ada berbagai jabatan strategis juga sebagai Direktur Operasional, Direktur GMPJ, dan sebagainya. Ini sedikit perkenalan dengan beberapa pengalaman di pengabdian masyarakat juga ya, Promovendus. Baik, kesempatan kedua saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau konfirmasi. Tapi sebelumnya Promovendus selamat sudah sampai di tahapan ini. Promovendus mengangkat topik disertasi yang ditulis cukup lama ya, dengan judul Peran Mediasi, Orientasi Kewirausahaan Individu, dan Sikap Terhadap Berbagi Pengetahuan pada Pengaruh Religiositas Terhadap Penciptaan Usaha Baru. Yang mungkin perlu diceritakan dalam forum yang luar biasa ini, ada diskusi atau perdebatan apa dalam literatur dan empiris sehingga Promovendus kemudian memutuskan pilihan pada topik ini dan berkeyakinan bahwa topik ini memberikan kontribusi. Silahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Sidang dan juga tim promotor, Profesor Nurul Indarti, dan promotor Pak Bayu yang sangat saya hormati, dan juga tim penguji, serta tim penilai, serta hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari promotor yang sebetulnya ini klarifikasi bahwasanya saya mengangkat tema disertasi yakni peran mediasi, orientasi kewirausahaan individu, dan sikap terhadap berbagi pengetahuan pada pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Ini beberapa teman yang saya share judul ini agak kesulitan untuk memahaminya. Ini sebetulnya bahkan ada yang baca 3 kali juga nggak paham ini artinya apa. Namun
sebetulnya secara sederhana bahwasanya titik tekan dari disertasi ini adalah penciptaan usaha baru. Jadi diyakini bahwasanya penciptaan usaha baru itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penciptaan usaha baru ini mampu meningkatkan kekayaan, mengembangkan bisnis, mampu digunakan untuk mengembangkan bisnis dan mengembangkan teknologi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Ini secara operasional seperti itu. Nah, namun yang menarik adalah bahwasanya salah satu faktor yang sangat krusial dalam konteks keindonesiaan ini, yaitu religiositas, itu masih sangat sedikit penelitian yang fokus untuk mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba membedah kajian-kajian yang terkait dengan pengaruh religiositas dan penciptaan usaha baru. Hanya ketemu sampai disertasi ini selesai, hanya ketemu 7 penelitian. 4 penelitian menyatakan bahwasanya ada pengaruh signifikan antara religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Dan 3 penelitian yang menyatakan bahwasanya pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru ini tidak signifikan. Nah, menurut Nair N. Pandey tahun 2006, ada peran-peran faktor lain yang berperan pada pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Oleh karena itu peneliti mencoba mengambil peluang ini untuk menguji peran-peran yang terkait dengan pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Nah, di sini peneliti menemukan ada 3 variabel yang berperan pada pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Yang pertama adalah orientasi kewirausahaan individu yang terdiri dari keberanian mengambil risiko, kemudian sikap proaktif, dan juga sikap inovatif. Dan yang kedua adalah variabel sikap terhadap berbagi pengetahuan, yakni sikap terhadap pengalaman orang lain, pengalaman di luar dirinya, terkait dengan kebaikan dari berbagi pengetahuan yang kemudian akan menggerakkan individu tersebut menciptakan perilaku penciptaan usaha baru. Demikian jawaban untuk klarifikasi dari pertanyaan promotor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi, mediasi yang diukur hanya 2, bukan 3 ya, Promovendus. Tadi Bapak menyatakan ada 3, yaitu orientasi kewirausahaan di level individu dan kemudian sikap terhadap berbagi pengetahuan. Gitu ya. Nah, kemudian teori apa yang Bapak usung untuk penelitian ini? Sehingga kemudian Bapak, ini kan kalau kita membaca disertasi Promovendus ini arahnya kan lebih ke pembuktian teori. Sejak awal Bapak menduga teori atau berkeinginan untuk membuktikan teori apa nih? Bisa dielaborasi? Promovendus, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penelitian saya ini mencoba mempelajari perilaku penciptaan usaha baru, di mana perilaku tersebut dimulai dari pencarian informasi, kemudian pengumpulan resources, kemudian melakukan aktivitas penciptaan usaha baru, dan yang terakhir itu adalah mencoba bersinergi bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki resources yang lain seperti itu. Nah, salah satu teori yang kuat untuk memprediksi perilaku adalah teori kognitif sosial. Teori ini dikembangkan oleh Bandura tahun 1986 gitu ya, yang menyatakan bahwasanya perilaku manusia itu sebetulnya hasil dari interaksi triadik antara perilaku itu sendiri, kemudian faktor personal dan lingkungan. Secara sederhana dapat saya sampaikan bahwasanya perilaku penciptaan usaha baru ini dipengaruhi oleh faktor personal, dan faktor personal ini juga dan juga perilaku itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Namun penggunaan teori kognitif sosial ini masih menghasilkan cognitive bias.
Yang dimaksud cognitive bias itu adalah seseorang yang punya kemampuan atau kemampuan kognitif terkait dengan penciptaan usaha baru, belum tentu kemudian melahirkan perilaku penciptaan usaha baru. Oleh karena itu perlu ada penguat teori yang lain, yaitu teori modal sosial, di mana modal sosial ini memberikan akses terkait dengan ilmu pengetahuan, akses informasi dan dorongan sosial, sehingga individu yang memiliki kapabilitas, kemampuan kognitif baik itu dan afektif untuk merealisasikan perilaku penciptaan usaha baru dapat terdorong untuk merealisasikan perilaku penciptaan baru tersebut. Demikian, Pak Motor. Baik, terima kasih. Ada dua teori yang dipakai, yaitu kognitif sosial dan kemudian teori modal sosial. Pertanyaan selanjutnya, apakah kedua teori itu mampu membuktikan hipotesis yang Bapak teliti di awal dalam studi disertasi ini? Silakan. Terima kasih. Penelitian saya ini mengangkat 3 hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh positif religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Kemudian hipotesis kedua, peran mediasi orientasi kewirausahaan individu pada pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Dan yang ketiga adalah peran sikap terhadap berbagi pengetahuan pada pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Kedua teori yang saya gunakan ini sangat powerful untuk membantu saya merangkai hipotesis, sehingga ketika hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini terdukung. Demikian, Pak Motor. Makna terdukung itu artinya apa? Masih ada waktu, Bapak Ketua Sidang? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Profesor Nur Indarti. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Bayu Sutikno, MSN, PhD. Saya persilakan Pak Bayu. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Promo Vendus, apakah bisa mendengar suara saya, Mas Hamdi? Bisa, alhamdulillah. Baik, pertanyaan nomor 1. Dalam konteks Indonesia yang seringkali mengklaim dirinya sebagai suatu bangsa yang religius, mengapa Saudara Promo Vendus itu menggunakan variabel religiositas dibandingkan dengan beberapa riset di negara lain, di negara barat misalnya, yang cenderung menggunakan variabel spiritualitas. Coba tunjukkan kekuatan dari variabel yang saudara pilih ini di dalam memotret fenomena di Indonesia. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bayu. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya riset dari Pew Research ya, tahun 2019 itu memotret bahwasanya negara-negara di dunia ini terkait dengan komitmen keberagamaannya itu berbeda-beda. Negara-negara yang kategorinya itu negara-negara berkembang itu memiliki tingkat komitmen religiositas yang cukup tinggi. Indonesia, menurut survei dari Pew Research tersebut, memiliki komitmen keberagamaannya dengan degree 93%. Namun, yang menarik di negara-negara maju, itu tingkat komitmen keberagamaannya itu rendah, di bawah 20%. Australia, itu menurut Pew Research, itu memiliki tingkat komitmen keberagamaan sebesar 19%. Oleh karena itu, dalam konteks ini, dalam konteks Indonesia, saya mengangkat variabel religiositas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdebatan secara konsep ini terbagi menjadi 2 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah religiositas itu bagian dari penciptaan usaha baru, atau religiositas itu merupakan bagian dari spiritualitas.
atau spiritualitas itu merupakan bagian dari religiositas. Nah, penelitian ini memilih bahwasanya religiositas itu melingkupi dari spiritualitas, karena spiritualitas yang tumbuh di negara-negara saat ini juga dalam literatur itu berakar pada religiositas. Demikian Pak Bayu. Baik, pertanyaan kedua masih di religiositas. Kalau kita lihat di berbagai macam literatur, religiositas kan bisa didekati setidaknya dari 4 aspek ya. Pertama aspek pengetahuan, knowledge. Kedua adalah aspek keyakinan, belief. Ketiga adalah aspek sikap. Di dalamnya ada aspek komitmen, yaitu attitude. Keempat adalah aspek perilaku atau behavior. Dalam disertasi yang saudara tulis, saudara kembangkan ini, bagaimana religiositas itu diukur? Di level yang mana, di aspek yang mana? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Religiositas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Alford dan Ross tahun 1967 seperti itu, yang menyatakan bahwasanya religiositas individu itu terbagi menjadi 2 orientasi, yaitu orientasi intrinsik dan orientasi ekstrinsik. Orientasi intrinsik adalah keyakinan terhadap agama yang kemudian dan juga ajaran-ajarannya dan kemudian berusaha diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, orientasi keagamaan ekstrinsik menyatakan bahwasanya agama ini adalah sarana. Agama ini adalah alat atau metode untuk mendapatkan benefit-benefit non-agama. Dalam hal ini, dalam literatur itu terkait dengan kedamaian, terkait dengan ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut, maka menjawab pertanyaannya Pak Bayu, maka dalam penelitian ini, religiositas sebagai variabel ini diukur sebagai sebuah sikap yang akan melahirkan perilaku penciptaan usaha baru. Demikian Pak Bayu, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga. Dari hasil disertasi yang saudara tulis, secara sederhana saya bisa menyimpulkan bahwa terjadi partial mediation ya. Bahwa signifikan baik yang direct maupun indirect. Sehingga riset saudara ini kan juga membuktikan bahwa religiositas itu kan berdampak positif pada penciptaan usaha baru. Secara sederhana kan bisa dikatakan begitu ya, bahwa kedua konsep ini kan berpengaruh positif ya. Jadi religiositas itu bukanlah sesuatu yang menjadi lawan gitu ya dari suatu penciptaan usaha baru. Pertanyaan saya, penciptaan usaha baru yang saudara tulis, yang saudara kembangkan, ini kan mengambil konteks generasi milenial dan pasca milenial ya, di mana Mas Hamdi maupun saya nampaknya termasuk di dalam golongan sebelum itu ya, maksudnya ya. Apa pentingnya itu apa gitu, sehingga yang dipotret itu adalah milenial dan pasca milenial. Silakan saudara jelaskan. Terima kasih. Saya menangkap 2 hal yang ingin saya sampaikan respon pertanyaannya Pak Bayu. Yang pertama terkait dengan religiositas yang berdampak pada aktivitas penciptaan usaha baru. Nah, ini yang menarik dalam penelitian saya bahwasanya religiositas, doktrin agama, keyakinan kita, kemudian yang kita wujudkan dalam sehari-hari, ini tidak serta-merta dapat memunculkan perilaku penciptaan usaha baru. Namun, dimediasi oleh sikap, 2 sikap, yaitu orientasi kewirausahaan individu, tadi yang disebutkan ada 3 komponennya tadi. Yang pertama, itu bagian dari orientasi kewirausahaan individu. Yang kedua adalah sikap terhadap berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, bahwasanya religiositas kita, kalau dalam konteks Indonesia, ini di mana demografi sekarang ini sedang disorot, kita dianggap memiliki bonus demografi yang cukup tinggi, maka untuk memajukan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, salah satu yang bisa dilakukan yaitu mencoba melihat kembali doktrin-doktrin agama kita, kemudian
dicari yang bisa memunculkan sikap orientasi kewirausahaan individu dan sikap terhadap berbagi pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya respon bahwasanya kenapa memilih generasi milenial dan pasca milenial. Nah, ini yang menarik dari disertasi saya bahwasanya dari kajian literatur saya menemukan bahwasanya DNA dari generasi ini itu adalah percaya akan adanya Tuhan. Karena ini literaturnya global. Yang kedua, itu menganggap bahwasanya penciptaan usaha baru itu adalah DNA mereka. Sehingga kita bisa lihat fenomena sekarang bahwasanya anak-anak muda itu komitmennya itu terhadap diri sendiri. Tidak lagi komitmen terhadap perusahaan. Dan ini menarik sebetulnya kalau dilihat dari perspektif lain, itu menarik untuk menyuburkan tingkat penciptaan usaha baru. Demikian Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi, karena saya lihat Bapak Ketua Sidang sudah menggunakan toga kebesarannya, topik kebesarannya, maka waktu saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang untuk waktunya. Ya, terima kasih kepada Pak Basutikno yang mengerti situasinya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kami lanjutkan kepada Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA MPM PhD. Kami persilakan Pak Wahid. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Dr. Budi Santoso. Saudara Prof. Hendus, bisa mendengar suara saya jelas? Bisa Pak Wahid, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama selamat ya, sudah sampai pada ujian terbuka pada siang hari ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saya berpendapat ya, bahwa penelitian yang terkait dengan religiositas ini lebih baik menggunakan monometode yang kualitatif, bukan kuantitatif, atau bahkan kalau lebih baik lagi mixed method. Ini dari kacamata riset metodologi. Apa tanggapan Pak Hamdi? Terima kasih Pak Wahid. Jadi dari penelitian saya ini, gap yang saya identifikasi ini terkait dengan penelitian-penelitian empiris, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini sifatnya korelasi, menghubungkan antar variabel, sehingga metode yang saya pilih adalah metode kuantitatif. Kemudian dalam pengembangan hipotesis, saya menggunakan pendekatan deduktif dan hipotesis tersebut diturunkan dari teori-teori yang saya pakai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan latar belakang temuan-temuan empiris dan kemudian pengembangan hipotesis yang saya sebutkan tersebut. Demikian Pak Wahid. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya melanjutkan dari pertanyaan pertama tadi ya. Kalau begitu, dari riset survei yang Anda lakukan dan logika deduktif yang Anda kembangkan ya, berbasis metode kuantitatif dalam kaitannya dengan metodologi penelitian, ya, apa keunggulannya yang Anda yakini betul untuk mendukung suatu kebaruan novelty ya, dari disertasi saudara? Terima kasih. Dengan penggunaan metode kuantitatif ini, penelitian ini berhasil mengungkap dua sikap yang melekat pada generasi milenial dan pasca milenial atau generasi Z, yaitu orientasi kewirausahaan individu dan juga sikap terhadap berbagi pengetahuan yang ini berperan dalam mempengaruhi religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya, belum dijumpai variabel-variabel ini diidentifikasi sebagai variabel pemediasi. Demikian Pak Wahid. Terima kasih.
Terima kasih tadi Pak Bayu menyampaikan hasil temuan, dan ini juga ada dalam disertasi saudara ya, bahwa mediatornya ini partially, bukan fully. Kemudian saya ingin mengkaitkan, ini pertanyaan ketiga yang terakhir ya. Kalau saudara saya minta untuk memberikan suatu statement ya terkait dengan temuan utama ya, yang ini menarik bagi siapapun, termasuk tadi saudara menyampaikan beberapa teman atau kolega yang sulit menangkap ya judul atau pemikiran dari yang dikembangkan oleh saudara dalam konteks disertasi ini. Kemudian saya ingin saudara membuat satu statement ya, yang meyakinkan semuanya bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah suatu yang sangat menarik ya, terkait dengan bidang behavioral dihubungkan dengan new venture creation. Silakan. Terima kasih Pak Wahid. Jadi kembali lagi ke definisi penciptaan usaha baru, bahwasanya penciptaan usaha baru ini adalah aktivitas untuk menciptakan, menambahkan nilai dengan menciptakan produk untuk kebutuhan di masa yang akan datang, dan itu terkait dengan peningkatan kehidupan, kualitas kehidupan manusia. Jadi sebetulnya kalau dari definisi ini penciptaan usaha baru sesuatu yang sangat mulia, tidak kemudian tereduksi seperti sekarang. Ini penciptaan usaha baru orientasinya untuk mendapatkan profit, tapi sebetulnya kalau kita kembalikan ke definisi, penciptaan usaha baru itu adalah usaha untuk menambahkan nilai dari setiap produk dan layanan yang ada sekarang ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Nah, ini sebetulnya definisi yang sangat bagus menurut saya, melampaui apa yang dipikirkan oleh para pencipta usaha baru saat ini, yang mungkin sebagian besar ini orientasinya adalah akumulasi profit. Nah, yang menarik, perilaku ini terdukung, perilaku ini salah satu faktornya yang terdukung dalam penelitian ini adalah religiositas, di mana seseorang yang yakin terhadap kebenaran ajaran agamanya dan berusaha mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ini berpengaruh positif terhadap aktivitas tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya dalam konteks penelitian yang saya teliti, ajaran-ajaran agama yang ada itu tidak hanya untuk mencari kesucian diri, namun juga pembuktiannya itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi nyata yang itu berperan dalam perbaikan kehidupan manusia, dan itu merupakan pembuktian dari kualitas religiositas mereka. Demikian pernyataan yang bisa saya sampaikan Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih. Terus saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Wahid Slamet Ciptono atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Rocky M. Adiguna MSc PhD. Kami persilakan Bapak Rocky. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Hamdi, selamat siang. Selamat siang Pak Rocky. Selamat sudah mencapai tahap terakhir ya. Kita akan diskusikan terkait dengan disertasi Anda. Saya melanjutkan pertanyaan dari Bu Nurul tadi, bahwa Anda punya 3 hipotesis dan terbukti gitu ya. Ini maknanya apa? Maksudnya apa itu terbukti itu? Iya, jadi dari perhitungan dari analisis statistik yang saya lakukan, ketiga-tiganya ini ketika hipotesis tersebut itu didukung. Artinya adalah bahwasanya religiositas individu itu mempengaruhi secara positif terhadap perilaku penciptaan usaha baru. Kemudian yang kedua, religiositas individu itu tidak langsung mempengaruhi penciptaan usaha baru, namun dimediasi oleh orientasi kewirausahaan individu. Dan yang ketiga, ini pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru itu dimediasi oleh sikap terhadap bagi pengetahuan.
Demikian Pak Rocky. Oke, kalau saya punya interpretasi seperti ini, apakah benar gitu ya? Kalau mediasi dari orientasi kewirausahaan individu itu ditemukan signifikan, kemudian sikap terhadap berbagi pengetahuan juga signifikan, apakah kemudian peran religiusitas menjadi berkurang gitu dalam konteks penciptaan usaha baru? Iya, jadi dalam konteks penciptaan usaha baru, peran dari penelitian saya ini, peran religiusitas ini menjadi kunci. Kenapa saya sebutkan sebagai kunci? Karena dari religiusitas inilah kemudian menguatkan sikap orientasi kewirausahaan individu dan menguatkan sikap berbagi terhadap pengetahuan seperti itu. Jadi justru kalau kita lihat dari hipotesis yang pertama, maka sebetulnya itu adalah pengaruh total dari religiusitas terhadap penciptaan usaha baru. Sedangkan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga itu perannya itu tidak langsung, tetapi dimediasi oleh orientasi kewirausahaan individu dan sikap terhadap berbagi pengetahuan. Sekali lagi, jadi peran religiusitas di sini menjadi penting karena menjadi sumber penguatan dari dua variabel pemediasi. Demikian, Pak Rocky. Oke, karena kan ini mediasi ya. Kalau moderasi mungkin kita bisa gunakan istilah penguatan atau pelemahan ya. Tapi kalau mediasi apakah masih bisa kita gunakan istilah itu gitu? Oke. Silakan. Terima kasih. Yang saya maksud sebagai penguatan di sini bahwasanya religiusitas. Jadi individu yang memiliki religiusitas tinggi dengan pemahaman dan pemahaman agamanya, maka akan memunculkan sikap berani mengambil risiko, kemudian proaktif, kemudian inovatif, dan kemudian sikap positif terhadap berbagi pengetahuan. Jadi yang saya maksud di sini, religiusitas yang dihayati, didapatkan dari lingkungan, yaitu dalam penelitian ini adalah keluarga, ini memunculkan sikap orientasi kewirausahaan individu dan juga sikap terhadap berbagi pengetahuan, dan kemudian itu berdampak pada perilaku penciptaan usaha baru. Demikian, Pak Rocky. Ya, saya rasa itu lebih pas ya, bahwa religiusitas kemudian menjadi pemicu munculnya perilaku lain gitu ya. Dan perilaku lain inilah yang kemudian mengarahkan kepada penciptaan usaha baru gitu. Nah, ini saya pikir kita bisa pahami seperti itu. Baik, melanjutkan dari Pak Bayu tadi tentang generasi milenial gitu ya. Kalau statement saya begini, bahwa kalau kita mempelajari generasi milenial, mereka dan pasca milenial, mereka masih belum mature gitu dari sisi religiusitas ya. Artinya susah bagi kita untuk menangkap tingkat religiusitas dia. Kenapa kemudian tidak menangkap generasi yang lain gitu, yang sebelumnya misalkan? Baik, terima kasih. Keputusan untuk mengangkat fokus pada generasi milenial dan pasca milenial ini didasari pada studi literatur pada penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya ini sudah dikaji penelitian pengaruh religiusitas terhadap penciptaan usaha baru pada generasi baby boomers, generasi silent, kemudian generasi X, dan juga generasi Y atau generasi milenial. Dan yang memang belum digali ini adalah pengaruh religiusitas terhadap penciptaan usaha baru pada generasi pasca milenial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahkan bahwasanya terkait tadi statement bahwasanya generasi ini belum mature dalam beragama, maka dalam pengembangan instrumen penelitian kami mencoba mengembangkan instrumen penelitian yang mendekati alam berpikir generasi ini, Pak Rocky. Jadi dari item-item pertanyaan religiusitas yang terdiri dari 20 item tersebut, kami coba translate, kemudian kami coba tanyakan kepada generasi milenial pertanyaan-pertanyaan ini apakah mudah dipahami atau tidak, kemudian kita coba perbaiki
Sehingga ketika kami edarkan untuk mendapatkan data, maka sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah bisa dipahami oleh generasi pasca milenial. Dan dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mereka cukup mature terkait dengan pemahaman religiositas. Adakah tambahan insight atau pilihan yang bisa ditambahkan ke literatur? Tadi ada rentetan dari generasi sebelumnya. Tambahan apa yang muncul dari sini? Iya, tambahan yang muncul dari sini bahwasanya religiositas ini dipahami ketika literatur asli tadi, religiositas itu dipahami menjadi dua orientasi tadi yang saya sebutkan. Orientasi religiositas intrinsik dan orientasi religiositas ekstrinsik. Nah, ini yang menarik ketika studi-studi ini dilakukan di negara dengan tingkat komitmen religiositas yang rendah, maka menunjukkan bahwasanya semakin kuat religiositasnya itu pengaruh terhadap penciptaan usaha baru itu semakin rendah karena mereka cenderung risk averse. Jadi karena mereka itu mencari selamat, maka mereka itu cenderung menghindari risiko, sehingga individu-individu yang memiliki religiositas yang kuat itu cenderung untuk menghindari penciptaan usaha baru. Nah, yang menarik dalam penelitian ini bahwasanya semakin tinggi religiositas dan itu juga ada intrinsik yang cukup kuat, itu tidak menunjukkan rendahnya kemampuan untuk mengambil risiko, namun malah justru memperkuat sehingga berpengaruh terhadap orientasi kewirausahaan individu dan berpengaruh terhadap penciptaan usaha baru. Demikian Pak Rogi, terima kasih. Baik, ya. Pak Budi. Cukup baik, Pak Rogi. Terima kasih Pak Rogi atas pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kami lanjutkan kesempatan kepada Ibu Dr. Keumala Hayati. Kami persilakan, Ibu Keumala. Terima kasih banyak Bapak Ketua Sidang, Dr. Z. Budi Santoso. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Promovendus, Bapak Muhammad Hamdi. Saya ucapkan selamat ya atas ujian terbukanya hari ini. Menarik penelitian ini. Saya mengawali dari awal. Penulisan disertasi ini terkait dengan teori ya Pak. Bahwa pada tabel 1 terlihat bahwa setiap penciptaan usaha baru itu diawali dari berbagai pandangan teori ya. Ada teori level makro dari awal tahun 1930-an, kemudian beranjak pada level meso, kemudian pandangan level mikro baru mulai masuk pada tahun 1990-an hingga 2000-an. Kemudian pada tahun 2010, teori makro mulai mendominasi kembali. Apakah kira-kira yang menyebabkan pandangan ini seolah-olah mirip pendulum? Apakah kajian penciptaan usaha mikro akan beralih kembali ke penciptaan usaha baru ini akan beralih kembali kepada teori-teori makro? Gimana, Pak? Terima kasih Bu Keumala atas pertanyaannya. Jadi dari penelitian saya ini saya coba mereview, melacak penggunaan teori terkait dengan penelitian pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru dan juga penelitian-penelitian terkait dengan teori-teori yang digunakan untuk penciptaan usaha baru. Seperti yang disampaikan oleh Bu Keumala tadi bahwasanya awalnya memang penciptaan usaha baru ini dikaji dengan teori makro. Bahkan sampai disertasi ini coba disusun dan selesai itu pengaruh teori makro ini cukup kuat seperti itu. Nah, namun yang terjadi ternyata teori makro ini menghasilkan hasil penelitian pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru yang masih beragam, ya. Sehingga karena apa? Kami menduga bahwasanya teori ini hanya bisa mengeksplorasi struktur sosial, populasi, dan juga
struktur masyarakat yang ada dalam industri tertentu. Namun tidak bisa mengeksplorasi karakter, sikap kognitif dan afektif faktor personal yang ada di dalam individu tersebut. Sehingga kemudian para peneliti mengembangkan eksplorasinya untuk memahami fenomena penciptaan usaha baru ini menggunakan teori-teori psikologi dan teori sosiologi yang saya cantumkan dalam penelitian ini. Nah, pertanyaan Bu Kemala tadi bahwasanya apakah ke depan kajian mengenai pengaruh religiositas terhadap penciptaan usaha baru ini akan kembali menggunakan teori-teori makro. Sebetulnya yang terjadi sekarang ini adalah kita baru mulai mengeksplorasi fenomena penciptaan usaha baru menggunakan teori-teori mikro. Belum apalagi terkait dengan religiositas. Oleh karena itu, menurut saya, ke depan teori mikro akan masih banyak digunakan untuk penelitian-penelitian terkait religiositas terhadap penciptaan usaha baru dan tidak menutup kemungkinan penggunaan teori-teori makro untuk melihat secara umum, secara makro fenomena religiositas terhadap penciptaan usaha baru. Karena penelitian-penelitian ini juga tidak sedikit dijumpai di literatur penelitian yang saya dalami. Demikian Bu Kemala. Baik, terima kasih. Kemudian menarik penelitian ini karena melihat seperti yang disampaikan Pak Rocky tadi, titik tekannya itu ada di religiositas ya. Dengan religiositas itu muncul keinginan untuk menciptakan usaha baru. Tapi bagi seorang Muslim, aspek religiositas ini kan tadi ekspresi individu, lebih kepada ritual ibadah. Misalnya dia menunjukkan ekspresinya dalam wudhu, ada sholat, dan berjamaah di masjid gitu. Dibandingkan dengan mungkin aspek spiritualitas atau personal belief ya di dalam dirinya, yang mungkin dengan spiritualitas itu seseorang itu lebih suka untuk berlama-lama dalam ibadahnya, ya. Jadi sedangkan kalau kita bagi Muslim ya, kalau dilihat dari aspek ini, dalam konteks ini, di dalam Islam itu kan ada hubungan sosial, ada bisnis, transaksi, dan ada muamalah ya, yang disebut muamalah. Yang bagi kita seorang Muslim itu ada satu ajaran gitu ya. Dalam sebuah hadis bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, bagi kita yang memiliki spiritualitas mungkin akan terbetik menciptakan usaha itu karena ingin menjalankan sunnah itu, ya, menjalankan hadis tersebut gitu. Nah, bila dengan pandangan ini, apakah mungkin spiritualitas itu bisa lebih dominan pengaruhnya terhadap penciptaan usaha baru dibandingkan religiositas? Bagaimana menurut pandangan Promovendus di sini? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Kemala. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya ada dua perdebatan terkait dengan religiositas dan spiritualitas. Jadi saya sampaikan bahwasanya memang sebagian peneliti menyatakan bahwasanya spiritualitas itu melingkupi religiositas. Tapi ada juga sebagian tidak sedikit peneliti yang lain yang menyatakan bahwasanya religiositas ini melingkupi spiritualitas. Seperti itu. Nah, ini dua pandangan yang saling berkompetisi saat ini. Nah, ini yang menarik bahwasanya dalam konteks negara-negara yang punya komitmen tinggi terhadap agama, maka religiositas ini tidak lepas dari spiritualitas, sehingga logika bahwasanya religiositas itu melingkupi spiritualitas ini yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Kemala tadi, bahwasanya sikap ekspresi keberagamaan ini yang intrinsik tadi itu yang disebutkan tadi terkait dengan jalan untuk mensucikan diri. Sedangkan orientasi yang ekstrinsik tadi adalah agama ini untuk manusia dan digunakan untuk rahmat untuk semua
lapisan masyarakat dan lingkungan seperti itu. Jadi dalam konteks pertanyaan dari Bu Kemala tadi, bahwasanya tidak dibedakan antara religiusitas dan spiritualitas ini. Ketika individu itu kuat religiusitasnya, maka otomatis spiritualitasnya juga kuat, dan itu berdampak pada sikap untuk penyucian diri, dan juga berdampak pada sikap memahami agama ini, religiusitas itu sebagai metode untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang bermaslahat bagi lingkungan sekitar. Demikian Bu Kemala jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Fendus. Berikutnya. Maaf Bu Kemala, cukup? Ya Pak. Ya. Oh cukup Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Kemala Hayati. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Ibu Risa Firgosita, MSc PhD. Kami persilakan, Ibu Risa. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat untuk Promovendus, Bapak Muhammad Hamdi ya, sudah sampai di tahap ini. Baik, pertanyaan dari saya langsung saja. Apa relevansi temuan disertasi Anda terhadap dunia praktis? Silakan dijawab, Saudara Promovendus. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Risa, anggota tim penguji. Relevansi ataupun kontribusi penelitian ini pada dunia praktis itu ada dua, yaitu untuk para pengambil kebijakan dan juga para manajer organisasi. Untuk pengambil kebijakan dapat saya ilustrasikan bahwasanya Indonesia sekarang itu ranking 73 terkait dengan kemudahan, terkait dengan tingkat penciptaan usaha baru. Ya, jadi rankingnya seperti itu, kita selevel dengan Pakistan seperti itu. Nah, untuk bisa menaikkan ranking kita ini, maka hasil penelitian ini bisa jadikan referensi untuk merumuskan kebijakan. Yang pertama, yaitu mencoba menguatkan religiusitas, namun bukan religiusitas yang orientasinya itu kepada hanya untuk mencari kesucian diri saja, namun dikembangkan doktrin-doktrin keagamaan yang bisa melahirkan sikap orientasi kewirausahaan individu dan sikap terhadap berbagi pengetahuan. Sehingga itu diharapkan dapat berdampak pada penciptaan usaha baru. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap terhadap berbagi pengetahuan, maka untuk bisa melahirkan perilaku penciptaan usaha baru, maka perlu dukungan sosial. Dalam konteks ini bisa dikembangkan semacam pelatihan ataupun semacam inkubasi bisnis seperti itu, yang itu bisa menjadi modal sosial bagi generasi muda yang di dalamnya juga dikuatkan religiusitasnya sehingga bisa melahirkan perilaku penciptaan usaha baru. Bagi manajer organisasi yang menginginkan adanya muncul produk-produk ataupun penciptaan usaha baru selain bisnis yang mereka tekuni sekarang, maka hasil penelitian ini juga dapat jadikan referensi untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan di internal perusahaannya dengan tetap memperkuat religiusitas. Jadi tidak dikuatkan dalam aspek pengetahuan saja ataupun sikap mental, tapi juga religiusitas, dan juga dikembangkan sistem informasi berbagi pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, knowledge management system seperti itu, yang itu menjadi supporting system ataupun modal sosial secara virtual yang bisa digunakan untuk mendukung, memperkuat sikap terhadap berbagi pengetahuan yang akan melahirkan perilaku aktivitas penciptaan usaha baru. Demikian Bu Risa. Baik, pertanyaan kedua, sejauh mana temuan Anda bisa digeneralisasi? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Penelitian ini bisa digeneralisasi pada negara-negara yang memiliki tingkat
komitmen keberagamaan yang tinggi, di mana orientasi keagamaan lebih mudah ditemui, ya, lebih mudah ditemui untuk bisa dieksploitasi. Oleh karena itu, mungkin kita bisa mengacu hasil survei secara berkala yang dilakukan oleh Pew Research untuk bisa mengetahui negara-negara mana yang memiliki komitmen keagamaan yang tinggi, yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Demikian Ibu Risa, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang Anda temui saat melakukan penelitian ini dan apa yang Anda sarankan untuk mahasiswa S3 lain misalnya atau peneliti lain yang ingin meneliti mengenai bidang ini? Silakan. Terima kasih. Kesulitan terkait dengan penelitian ini adalah terkait dengan pengembangan instrumen, di mana terutama pengembangan instrumen penciptaan usaha baru. Dari literatur yang saya kaji, instrumen untuk memotret penciptaan usaha baru ini masih terbatas dan belum dikembangkan dalam konteks yang memang dibutuhkan untuk penelitian terkait dengan untuk mengcapture persepsi pengalaman seorang terkait dengan penciptaan usaha baru. Dalam hal ini saya menggunakan Likert untuk bisa mengcapture persepsi tersebut. Nah, ini cukup kesulitan dan kemudian alhamdulillah atas bimbingan dari promotor telah tersusun instrumen penelitian untuk penciptaan usaha baru yang valid dan juga reliable yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, saran untuk para peneliti khususnya penciptaan usaha baru selanjutnya ini memang disarankan untuk bisa mengkontekskan penelitian ini dalam objek yang menjadi fokus penelitian agar bisa didapatkan gambaran utuh mengenai fenomena yang terjadi sehingga nanti bisa diinterpretasikan secara tepat. Demikian Bu Risa, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Saya kembalikan lagi pada Bapak Ketua Sidang, silakan Bapak Budi. Ya, terima kasih pada Ibu Risa Purkusita. Masih ada waktu sedikit, ya. Saya sebagai Ketua Sidang ini akan menyampaikan ya pertanyaan dari Bapak Boyko R. Purnomo, MMPhD, ya. Jadi tolong diperhatikan, Saudara Promovendus. Pertanyaannya adalah Anda menggunakan teori kognisi sosial ya untuk membingkai riset Anda. Sementara itu dalam bidang kewirausahaan teori kognisi sosial tersebut sudah cukup mapan diturunkan menjadi teori kognisi sosial kewirausahaan, yaitu entrepreneurial social cognition. Nah, atas pertimbangan apa saudara tetap menggunakan teori kognisi sosial, sementara pada saat yang sama ada teori lain yang lebih spesifik pada bidang kewirausahaan? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Boyke yang sedang berduka pada kesempatan ini. Saya coba jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan teori kognitif sosial ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk bisa menjelaskan fenomena perilaku penciptaan usaha baru. Di awal sudah saya singgung bahwasanya perilaku manusia menurut teori ini merupakan hasil dari interaksi periodik antara perilaku itu sendiri dan juga faktor personal serta lingkungan. Dari penelitian Navid Ghosal menunjukkan bahwasanya dan juga teori kognitif sosial ini menyisakan satu kesimpulan yang samar, gitu ya, yang kemudian juga saya coba baca kemudian teori-teori terkait dengan penciptaan usaha baru yang merupakan turunan dari teori kognitif sosial ini belum juga bisa menyelesaikan
permasalahan yang dimiliki oleh teori kognitif sosial ini. Apa permasalahannya? Menurut Navid Ghosal, teori kognitif sosial ini menimbulkan kognitif bias. Kognitif bias ini apa? Ternyata seseorang yang punya kapabilitas kognisi yang tinggi untuk menciptakan usaha baru, itu yang pertama, ini kognitif biasnya itu overconfident, gitu ya. Percaya dirinya terlalu berlebih. Kemudian yang kedua itu out of control. Jadi sebetulnya mereka merasa bisa mengontrol, tapi sebetulnya realitasnya itu jauh lebih besar dari itu. Kemudian representativeness, ya, representativeness ini sebuah kognitif bias yang menyatakan bahwasanya seseorang itu mengambil keputusan itu sebetulnya dengan data yang sedikit, ya, tapi dirasa karena dia memiliki kognisi yang kuat itu sudah cukup sehingga keputusannya itu salah. Sehingga kita bisa jumpai seseorang yang belajar terkait dengan kewirausahaan belum tentu bisa memunculkan perilaku penciptaan usaha baru. Oleh karena itu dalam penelitian ini saya mencoba memperkuat penelitian ini dengan teori modal sosial, di mana dalam teori modal sosial ini menjawab kelemahan dari ketidakmampuan teori kognitif sosial itu menjelaskan kenapa ada orang yang punya kemampuan kognitif yang tinggi tapi nggak mengeksploitasi peluang terkait dengan penciptaan usaha baru. Nah, teori modal sosial ini memberikan dukungan penjelasan bahwasanya orang yang memiliki faktor personal yang kuat terkait dengan penciptaan usaha baru bisa melahirkan perilaku penciptaan usaha baru dengan dukungan modal sosial yang berupa akses informasi, dan yang kedua itu adalah dorongan sosial yang mereka miliki untuk melahirkan perilaku penciptaan usaha baru. Demikian Pak Budi, jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Saudara Promovendus. Ada pertanyaan satu lagi, satu terakhir. Ada 3 tapi 1 sudah disampaikan tadi. Pertanyaan terakhir, Saudara Promovendus menemukan bahwa religiosity memiliki pengaruh pada kewirausahaan dan menyarankan kontribusi praktikal terkait program pendidikan dan pengajaran agama sebagai pendorong kewirausahaan. Nah, dalam pendidikan kewirausahaan, dimensi agama sangat luas. Misal dalam Islam ada fikih, ada akidah, ibadah, tauhid, muamalah, dan sebagainya. Nah, tunjukkan ya, pada aspek mana temuan saudara tersebut relevan untuk diaplikasikan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya ingin mengklarifikasi dulu bahwasanya ada perbedaan antara kewirausahaan dan penciptaan usaha baru. Jadi yang menjadi fokus penelitian saya ini adalah penciptaan usaha baru. Dari kajian literatur menyimpulkan bahwasanya kewirausahaan itu pada intinya adalah penambahan nilai, ya, penambahan nilai dari aktivitas yang ada berdasarkan pengetahuan baru yang salah satunya itu melalui penciptaan usaha baru. Sedangkan penelitian saya ini fokus pada penciptaan usaha baru. Ini klarifikasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwasanya religiositas ini mempengaruhi perilaku penciptaan usaha baru, aktivitas penciptaan usaha baru. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai religiositas, ini dampak cakupannya adalah sangat luas seperti yang ditanyakan tadi. Kalau dalam konteks Islam mungkin meliputi tauhid, kemudian fikih, kemudian tarikh, dan lain sebagainya, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, dalam aspek apa yang perlu kemudian dikuatkan terkait dengan religiositas tersebut? Dari penelitian saya ini, bahwasanya yang perlu diperkuat itu adalah interpretasi dari doktrin-doktrin agama yang berdampak pada pembentukan sikap orientasi kewirausahaan individu
dan sikap terhadap berbagi pengetahuan. Terkait dengan doktrin-doktrin tauhid, doktrin-doktrin kalam, doktrin-doktrin ibadah, itu saya pikir sudah cukup banyak dan sudah menjadi perdebatan selama ribuan tahun seperti itu. Namun yang dari peneliti masih kurang itu adalah interpretasi dari doktrin-doktrin agama yang mendorong pada pemunculan sikap keberanian mengambil risiko, memunculkan sikap untuk inovasi, memunculkan sikap untuk proaktif, dan sikap untuk gemar berbagi pengetahuan yang menurut penelitian saya ini bisa berdampak pada penguatan perilaku penciptaan usaha baru. Demikian Pak Budi, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Promovendus. Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Mohon maaf Pak Budi masih mute. Terima kasih. Saya nyatakan ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Muhammad Hamdi, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Oke. Ya, saudara saya sebutkan sekarang, Saudara Dr. Muhammad Hamdi atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Selamat. Terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan khususnya kepada dokter baru, izinkan saya pertama mengucapkan selamat Dr. Muhammad Hamdi. Luar biasa ya. Saya jadi terharu nih Pak Hamdi. Gitu. Selamat juga kepada keluarga besar, kepada istri, anak-anak, ibunda tercinta. Kemudian tak lupa di kesempatan yang berbahagia, saya ingin mengucapkan atau menyapa Bapak-Bapak Ibu pimpinan dari Perkebunan Nusantara, PTPN. Ini ada cukup banyak daftar, ada 50 daftar ini yang saya diberikan oleh dokter baru kita, tapi karena permintaan dokter baru juga disebutkan yang paling tinggi saja Bu Nurul. Jadi mudah-mudahan hadir beliau yang kami hormati Bapak Muhammad Abdul Ghani, ini Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3, juga para jajaran dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3, dari Bapak Ibu pimpinan PT LPP Agro Nusantara, kemudian juga Bapak Ibu pimpinan dari PT Perkebunan Nusantara sampai 10, 11, 12, 14 kalau dalam daftar, dan Bapak Ibu keluarga serta rekan-rekan semua, ini banyak sekali mahasiswa S3 yang hadir juga dalam forum ini. Dari kami sekali lagi Pak Hamdi ini, Pak Dr. Hamdi ini melewati proses yang cukup panjang. Penciptaan disertasinya ternyata melibatkan interaksi religiositas juga.
dan juga dipengaruhi oleh sikap berbagi pengetahuan dan orientasi penyelesaian disertasi. Saya dan ditemani oleh kopromotor saya, Bapak Bayu Sutikno, PhD, kami pertama tentu mengucap syukur atas capaian ini, perjalanan yang tidak mudah, dan jujur saya berdua juga belajar banyak ini dari Promovendus, belajar kembali konsep teori yang dipakai, kemudian metodologi, kita berjibaku betul untuk mendalami metodologi kembali, terutama terkait dengan peran mediasi, gitu ya. Jadi terima kasih kita bersama selama 7 tahun, hampir 7 tahun nih Bapak Dr. Muhammad Hamdi. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk berkolaborasi di kemudian hari. Tidak hanya secara personal saya dengan Pak Bayu, tapi juga secara kelembagaan antara program Magister Science dan terutama program doktor dengan LPP misalnya, atau dengan PT Perkebunan Nusantara, PTPN yang ada di Indonesia. Jadi terima kasih atas kesempatan yang luar biasa untuk bersama-sama belajar tentang topik yang menarik ini. Kemudian di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan mewakili Pak Bayu juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama berinteraksi dengan Bapak mungkin tension saya cenderung tinggi ya Pak Hamdi. Mohon maaf juga kepada keluarga, mungkin di detik-detik terakhir itu tensionnya sangat-sangat tinggi. Itu jujur karena saya juga agak panik ini kok nggak selesai-selesai sementara ada dimensi waktu yang sangat terbatas. Tapi anyway ini sudah selesai. Jadi mohon maaf jika selama berinteraksi ada hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian yang ketiga, saya berharap tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita bisa melanjutkan kolaborasi. Seingat saya Bapak masih punya tanggung jawab terkait dengan publikasi dengan kami. Mudah-mudahan setelah doktor ada penciptaan publikasi yang bisa kita create dari disertasi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai dan tim promotor dan tim penguji yang dalam durasi tidak banyak itu membaca manuskrip disertasi yang ada dan memberikan masukan input yang luar biasa untuk penyempurnaan disertasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman staff ini dari MD. Di Desember ini banyak sekali jadwal ujian terbuka. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian saja sambutan atau pesan dari saya sebagai promotor. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi selamat Dr. Muhammad Hamdi dan keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum ujian terbuka ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Dr. Muhammad Hamdi adalah doktor ke-5012 yang lulus di Universitas Gadjah Mada, ya, dan ke-297 yang lulus ujian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan tertutup. Ya. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso MBus, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Jadi pertama, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Muhammad Hamdi ya, atas selesainya studi saudara di sebuah tahapan yang penting dan saya kira ini merupakan sebuah karunia ya, dan selalu karunia ini selalu disertai dengan tanggung jawab. Jadi dengan saudara mendapatkan gelar doktor ini mempunyai juga tanggung jawab yang besar, yaitu memberikan kemanfaatan yang lebih besar dan lebih nyata kepada keluarga, kepada diri pertama, pada keluarga, dan kepada lingkungan.
dan tentunya lalu dengan membawa nama baik institusi fakultas UGM ya, dengan integritas dan juga dengan kematangannya sebagai intelektual seorang doktor. Oke, demikian cukup ya. Selamat sukses, selamat berkarir, selamat menempuh tahapan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, Civil Economic Commerce, PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini mengulang sekali lagi selamat Dr. Muhammad Hamdi dan keluarga besar, istri, anak-anak, dan ibu, juga PTPN, LPP, Agro. Saya ingin berpesan singkat untuk Dr. Hamdi khususnya. Tetaplah menjadi orang baik yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya selalu dirindukan, kebaikannya diteladani, dan kematiannya ditangisi. Selamat menebarkan manfaat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada Bapak Bayu Sutikno, MSM, PhD. Kami persilakan. Untuk Mas Hamdi, Dr. Muhammad Hamdi, pesan saya ada 2. Nomor 1, sesuai dengan namamu, Hamdi itu artinya dengan pujian. Jadi harus terus bisa menjadi rujukan. Yang kedua, jaga terus nama alma mater, al khusus nama promotor dan co-promotor, karena itu melekat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD. Kami persilakan. Selamat Saudara Dr. Muhammad Hamdi. Ya, hari ini Anda sudah lulus dan lolos dari perjuangan yang sudah cukup lama, tapi alhamdulillah ya, semua berakhir dengan happy ending. Selamat sekali lagi dan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Rocky M. Adiguna, MSc, PhD. Kami persilakan. Baik, Pak Hamdi, Dr. Muhammad Hamdi. Selamat atas pencapaiannya. Semoga ini nggak kehabisan tenaga ya. Sudah riset sampai akhir, kemudian masih ada tenaga nanti untuk setelah ini gitu. Jadi publikasi setelah ini menjadi indikator tuh apakah orientasi penelitiannya berdampak gitu ya. Semoga bisa sukses ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Kaumala Hayati, MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Hamdi atas perjuangan panjangnya. Semoga karirnya semakin sukses ke depannya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas insight dari risetnya ini. Semoga bisa diaplikasikan dari depannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Risa Virgosita, MSc, PhD. Kami persilakan. Selamat Bapak Dr. Muhammad Hamdi ya, sekarang sudah officially dokter ya. Selamat atas pencapaiannya dan semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat dan berkah ya, selalu menebar manfaat bagi sebanyak-banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya adalah pengambilan foto bersama yang akan dipandu oleh petugas. Pengambilan foto pertama, yang pertama adalah tim penguji dengan doktor baru. Kepada seluruh tim penguji dan Dr. Muhammad Hamdi, kami persilakan untuk bersiap menyalakan kamera. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru, Dr. Muhammad Hamdi, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.